Halo, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita masih di section Firebase Firestore ya. Apa yang akan kita lakukan nih? Ya, pada materi sebelumnya kita telah membuat ini nih model kayak gini ya. Kita telah membuat model kayak gini. Nah, kalau kita cek di modelnya, di sini di data kita ada model. Di user model kita tuh punya ada yang namanya ini kan kita modelnya nih. Oke, kita buat. Nah, tapi di sini ada tambahan nih, ada yang namanya from JSON, nih factory from JSON, mapping to JSON. Ini gunanya buat apa nih? Ya. Jadi, ini tuh buat mempermudah kita sebenarnya. Jadi sekarang kita mau membereskan codingan kita nih biar lebih baik gitu ya. Kalau sebelumnya kita di sini di out controller kita cek di pas kita login baik menggunakan auto login atau login biasa. Kalau kita cek di bawah, setelah kita ini kan kita buat collection masuk ke Firebase nih, cari collectionnya, collection reference-nya user, kemudian kita menambahkan data ke user ini ya, ngeset. Kalau ini datanya baru pertama kali register menggunakan Google. Kalau yang ini kita tinggal login dan kita update last sign time aja, gitu ya. Nah, ada yang kurang nih di sini ya. Sebelumnya kan kita ada tambahan chats ya. Nah, kalau misalnya user baru, kayak sama halnya dengan status, ini kita buat chats-nya itu jadi kosong dulu ya. Jadi kita tambahin di sini, chats-nya itu kosong dulu. Dia berupa array atau berupa list ya. Kosong dulu nih, belum ada datanya. Kemudian, di sini ada lagi, pas kita dapetin datanya, data dokumen yang email berdasarkan data tersebut, kita menggunakan kayak gini nih. Kita punya model user. Nah, kita masukkan user model kita ini semuanya. Kita kurang satu nih, kurang chat ya. Kurang chat. Nah, kita dapetin dari sini sebenarnya. Ya, kita dapetin dari sini. Tapi ini kalau kayak gini kan kalau datanya banyak itu akan repot ya. Nah, ada cara simpelnya. Maka dari itu, ketika kita membuat sebuah model, kita ditambahin ada from JSON sama to JSON. Nah, ini kita bisa manfaatin ini nih, yang bawaan dari quick type-nya ya. Nah, jadi caranya gimana? Caranya gini. Di sini kita punya sebuah mapping data-data yang dari Firebase nih. Maka yang kita lakukan tinggal kayak gini. Di user model kita, user model itu ada yang namanya from JSON atau to JSON. Terserah kita mau menggunakan yang mana. Kalau kita mau membuat, ini kan kita membuat sebuah user model nih, ceritanya ini sama aja kayak gini. Kita membuat user model kayak gini. Ini kelas baru, di sini ada banyak datanya. Di sini ada banyak data. Di sini ada banyak datanya ya. Kita mau pasang kayak gini nih, UID-nya. UID. Nah, ini bisa kayak gini ya. Kita pasang UID titik 2 kayak gini. Users model. Nah, ini ada banyak nih. Kita mau pasang emailnya, nah ini kita pasang email gitu ya. Kita mau pasang chatnya, siapa aja, dan lain sebagainya. Nah, cara pembuatan kelas baru ini, kita juga bisa menggunakan, kalau kita sudah punya datanya, ini kan current user data kan dapat dari sini ya. Ini kita nge-mapping lagi, mapping dipecah lagi, masukin ke satuan kayak gini. Sebenarnya, kita tinggal kayak gini aja, users model titik from JSON. Jadi from JSON itu butuh sebuah mapping. Karena ini datanya udah mapping, jadi ini kita copy aja, kita masukin ke sini. Sesimpel ini ya. Ini kita dapat user model sama kayak gini nih. Ini sama banget. Jadi kita nggak perlu masukin persatuan kayak gini. Jadi kita langsung masukin semuanya. Karena di dalam user model kita nih, kalau kita buka, itu udah ada yang namanya from JSON, kita udah diatasin dengan mapping ini. Dan JSON-nya ini kita bisa langsung dapetin kayak gini. Ini sama aja ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot kita masukin satu-satu kayak gini. Jadi yang kita lakukan adalah menghapus ini ya. Kita tinggal pasang kayak gini aja. Kita update-nya buat di user ya. Ini kita copy, kita bungkus dia aja nih. Sesimpel ini. Nah, ini codingan yang ini sama hasilnya akan menghasilkan yang kayak gini. Jadi kita nggak perlu repot-repot nih spesifikin kayak gini. Ini kita hapus aja. Oke? Jadi tinggal kayak gini. Kita save lagi. Nah, kemudian kita pasang pas ini kan login pakai biasa. Auto login gimana? Auto login juga sama. Nah, ini kita gunain yang kayak tadi ya. User dalam kurung users model gini from JSON.
Dapatnya dari mana? Dari sini. Kita copy, kita paste. Sesimpel ini, dan ini kita hapus. Udah nggak kepake lagi nih. Oke, nah ini kita udah memperbaiki ini ya. Ada lagi yang harus kita perbaikin sebenarnya. Ketika kondisi ini login atau login ya, ini kondisinya adalah biar dia tidak error, kita harus pasang nih pas dia buat apa nih? Ini buat collection-nya. Oke, ini buat collection. Setelah buat collection, dia dapetin nge-get data. Oke, kita gunain await. Benar. Nah, ketika dicek datanya, ini harusnya ini pas di set ini tipenya future. Maka kita harus tambahin await juga di sini buat nungguin. Kalau tidak ditambahin await, kadang ada yang error, dia langsung mengeksekusi yang ini, yang bawahnya. Jadi ini nggak ditungguin dulu, baru langsung ngeproses bawahnya. Maka ini kita await dulu, kita tungguin bahwa proses ini harus diselesain dulu loh, ya. Yang ini, ya, await. Jadi antara yang ini atau yang ini pilihannya nanti tergantung cek user data ini. Kalau dia user baru, maka dia akan nungguin ini dulu, nungguin kita ngeset data. Setelah kita ngeset data, baru ngejalanin perintah selanjutnya, yang bawahnya. Maka kita tambahin await di sini, ya. Ini berlaku juga untuk yang auto login ya. Ini login biasa nih. Auto login juga kita tambahin await di sini. Nah ini await ya. Kita tambahin await, baru dia dieksekusi yang bawahnya. Oke, ini udah kelar. Nah sekarang idenya kita di sini kita mau benerin fitur search kita nih, ya. Apa yang harus kita benerin nih di fitur search kita? Ya, katanya kita nyari berdasarkan key name. Tapi kita lupa, kita buka simulatornya, bahwa key name ini akan dapat datanya kalau misalnya kita mencari diri sendiri, ya. Ini kita coba save. Ini kita coba running dulu ya. Ini kita running. Nanti yang harus kita benerin itu apa? Di sini tidak ada datanya nih, mungkin ini kita uninstall dulu nih. Kita uninstall. Jadi semuanya serba dari awal ya, dari baru. Ini kita uninstall. Kemudian di database kita collection-nya ini kosong, di autentikasinya ini di reset dulu ya semuanya. Ini juga kosong, nggak ada user di sini. Nah, kita masuk lagi ke project-nya. Ini kita tinggal run without debug aja nih. Kita tungguin ya. Oke, ini splash screen kita ya. Habis splash screen ini mungkin kita skip aja nih ya. Oke, ini rada berat nih. Aplikasinya rada berat. Rada nge-lag ya. Kita skip aja, kita login. Oke. Nah, di sini kita sign in with Google. Kita buka dengan Google nih. Ya. Nanti akunnya akan kita daftar nih, registrasi ulang nih. Ini daftarin dulu. Kita next, kemudian kita masukkan passwordnya, jangan lupa. Oke, ini udah login. Kita masuk nggak nih? Kita coba cek di bak konsol. Oke, udah masuk ya. Kita udah masuk ke login. Kita dapat user credential dan sudah berhasil login dengan akun ini. Nah, idenya adalah di sini, pas kita search ya, kita ngetik, kita kan akun login pakai Sandika ya. Ini kalau kita refresh, akun kita cuma satu nih, Sandika ya. Kalau kita cek di sini di sini, kalau kita tulis di sini S, nah dia nyari Sandika nih masuk ke dalam sini. Harusnya kita nggak bisa nih ngechat diri sendiri, harusnya ya. Jadi ada satu parameter lagi yang harus kita lakukan adalah kita harus mengubah logic ini. Kita harus tambahin sesuatu di sini. Ini kita stop aja biar nggak nge-lag. Ini kita hapus. Kita harus tambahin satu buah logic lagi, filter, di mana ya email yang kita akan cari itu tidak sama dengan email yang sekarang kita lagi cari. Kita login menggunakan email siapa? Email user yang sekarang, current user yang sekarang. Kita filter nih ya. Bukan nyari diri sendiri loh, kayak gini. Nah, emailnya dapat dari mana? Sebenarnya kita bisa aja pasang di sini Google sign in.
Google Sign In. Tapi ini repot lagi ya. Kalau misal kayak gini, kita ambil dari parameter aja. Di sini kita dapetin sebuah email, string email. Ya, jadi email ini didapat dari ini, lemparan parameter ini. Oke, kemudian di sini di view-nya kita harus melempar sebuah email. Dapat dari mana? Dari kita harus menggunakan out controller ya. Ini kita get find dulu. Get find. Ini kita import out controllernya. Out controller. Oke, kita dapat dari sini nih. Out controller. Ini out controller. Oke, kita import ya controller kita. Kemudian ini kita copy, kita masukin di sini. Kita ambil yang user ya, dari user model sekarang, value-nya emailnya. Jangan lupa di null safety. Kayak gini ya. Jadi kita udah lempar emailnya. Nanti hasilnya kalau kita cari itu yang email yang sekarang user itu nggak akan kedetek. Kita buka simulatornya. Nah, sebenarnya ada satu step lagi nih yang miss ya. Kalau misalnya kita membuat suatu query, ini namanya query ya. Ngeget ini adalah kita membuat sebuah query ya. Kalau kita membuat sebuah, kalau kita where-nya cuma satu nih, kalau where-nya cuma satu, itu kita nggak perlu pasang index ya. Kalau di sini di Firestore, kalau kita mau mengeksekusi suatu query menggunakan where ini, di sini ada namanya index ya. Kalau misalnya kita mau nge-searching satu buah where gitu ya, key name, nah itu otomatis langsung ke index, automatic index setting. Nah, tapi kalau kita mau banyak, kita bisa membuat dia duplikat sini. Misalnya kita mau di collection user, kita mau nge-searching key name dan langsung sama emailnya. Ya. Ini kita harus buat index dulu. Gitu ya. Field index to query, ini collection ya, dari collection nih kita create index. Jadi kita harus membuat sebuah index ya di sini kalau misalnya kita mau nge-query lebih dari satu where gitu ya. Jadi harus di query nih. Harus dibuat dulu indeksnya. Ini agak sedikit lama nih ngebuat indeks ini. Gunanya buat apa? Indeks itu gunanya buat mempercepat pencaharian. Ya. Nah, ini udah berhasil di enable ya. Jadi kalau misalnya ini udah indeksnya udah berhasil, kalau kita di sini kita udah bisa menggunakan dua where ya. Where key name sama emailnya ini bisa nih. Jadi kita coba aja, kita buka ini search-nya. Kita coba buka di bug console. Nih, kita clean dulu. Di sini kita tulis S. Nah, 0 data ya. Padahal data yang kita cari itu ada sebenarnya datanya. Yang key name itu S ini ada, tapi karena berhubung data ini adalah datanya dia sendiri, jadi kita nggak bisa ngechat diri sendiri ya. Nah, kalau misalnya kita nggak menggunakan indeks, nanti di sini mungkin ada warning ya, di bug kita ada warning kalau kita butuh mengindeks gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah pembuat indeks dulu nih ketika kita menggunakan query yang menggunakan dua where gitu ya. Tapi kalau where cuma satu, ini nggak perlu indeks, nggak perlu indeks double kayak gini. Ini karena udah single field, ini automatic index setting nih, udah langsung dibuatin sama dia ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan dua where, maka yang kita mau pasang ini apa? Kita harus buat indeksnya. Mungkin pembahasan pembuatan indeks sampai sini. Next kita akan lanjut ke materi selanjutnya.